Sebelumnya dengan saya Edward dari IFA ya. Pada hari ini saya akan mewawancarai seorang teman saya bernama Wilson. Dia merupakan seorang yang berumat agama Buddha ya. Jadi langsung saja saya akan mewawancarai Wilson ya pada malam ini. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Wilson. Yang pertama, menurut kamu Wilson, apa makna Mhm. agama dalam kehidupan kamu? Bagaimana cara kamu memaknai agama dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku agama itu adalah suatu konsep kepercayaan suatu kelompok individu tertentu terhadap bagaimana hidup itu ada, bagaimana cara hidup yang benar, dan bentuk keyakinannya terhadap penguasa alam semesta dan kepercayaan tersebut terkandung kebudayaan atau pola hidup masyarakat pada waktu dan tempat asal muasal agama tersebut mulai dipercayai. Ya, baik. Bagus untuk jawabannya. Jadi, Ya, dari yang Wilson jelaskan mengenai makna agama, jadi apa tujuan hidup kamu sebagai seorang yang beragama? oke, untuk tujuan hidup saya sebagai umat beragama, pastinya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Bermanfaat bagi banyak orang di sini yang saya maksud bukanlah kayak memberikan jasa yang dapat saya berikan, tapi berupa kebahagiaan yang dapat saya sebarkan ke orang-orang atau lingkungan terdekat saya. Kemudian tujuan ini adalah target hidup saya, kemudian saya juga ingin memahami apa makna dari hidup yang sebenarnya. Baik, jadi apakah Wilson sudah paham dengan, eee, makna hidup sebenarnya? Untuk saat ini saya masih dalam proses untuk memahami itu, Oh mungkin ya, untuk ya, mungkin untuk kedepannya itu akan menjadi bagian dari cerita hidup kita masing-masing ya kan? iya, oke. Ya. Selanjutnya untuk yang ketiga, apakah Anda pernah merasakan manfaat agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Coba Anda berikan contoh juga manfaat yang Anda rasakan ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat yang saya rasakan, dari mendekatkan diri dari apa yang aku percaya, itu membuat saya menjadi lebih kuat untuk menghadapi berbagai perkara atau permasalahan atau cobaan dalam hidup saya. Kemudian juga membuat saya tidak lupa untuk mensyukuri apa yang telah aku miliki. Itu contohnya. Eee, selanjutnya selanjutnya Mhm. ini terkait peran. Jadi, apa peran yang telah kamu lakukan, Wilson, sebagai seorang yang beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kalau saya merasa peran yang saya pegang adalah sebagai masyarakat Indonesia jelasnya yang meyakini kepercayaan yang saya anut, dan juga, amanat yang terdapat di dalamnya. Kemudian juga sebagai penganut suatu agama yang tentunya harus dapat menghargai dan hidup dalam perdamaian. Iya, bagus. Jadi, untuk pertanyaan terakhir ini, saya akan menanya pendapat kamu. Ya, Jadi, apa saja hal penting yang harus dimiliki sebagai seorang yang menjalani kehidupan beragama? menurut saya ya, seseorang yang beragama itu sangat penting untuk memiliki sikap toleransi, eee, terhadap perbedaan. Karena sangat disayangkan sih jika suatu kelompok orang tertentu memiliki tingkat spiritualitas tinggi, tetapi tidak dapat mencerminkan sikapnya terhadap menghargai pemeluk agama yang lain, atau menganggap agama yang dipeluk adalah yang paling benar gitu, sehingga Mmm, hal ini dapat menjadi bumerang bagi negara kita sendiri dan orang tersebut sendiri gitu. ya, demikian pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kamu ya, Wilson, ya. Ya, Jadi, terima kasih ya, Wilson, atas waktu ya, yang telah terima kasih juga. disediakan. Sangat bermanfaat ya wawancara yang kita lakukan ini. Ya, Semoga, wawancara ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. ya, terima kasih kembali Sam dan sama-sama. Selamat malam bagi kita semua. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Edward Leonardi dari kelas IFA ya. Jadi pada hari ini saya akan mewawancarai seorang teman saya yang bernama Thomas Christian Leonard. Dia merupakan seorang umat yang beragama Kristen Katolik ya. Jadi langsung saja saya akan mewawancarai dia. Sebelumnya saya akan menyapa dia. Halo Thomas, selamat malam. Halo, selamat malam. Saya Thomas di sini. Ya, baik, saya akan mewawancari Anda ya mengenai hidup beragama ya. Baik. Jadi yang pertama itu, apa yang Thomas dapat sampaikan mengenai makna agama dalam kehidupan kamu? Jadi kalau menurutku itu agama itu adalah sebuah harapan yang dikasih gitu. Gimana saya mengatakan harapan? Karena
Ya kalau misalnya kita ada terjadi apa-apa dan kita tidak bisa mengatakannya kepada orang lain, kita bisa mengatakannya melalui doa. Nah, itu yang bisa saya katakan agama itu adalah sebuah harapan, sebuah teman gitu bagi kita. Jadi, tentunya, kita hidup sebagai seorang yang beragama pasti punya tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kita dari segi agama itu seperti bagaimana ya, Thomas? Ya kalau tujuan hidup kita ya sama seperti yang lain ya, kita sama-sama untuk mencari kebaikan, sama-sama untuk memberi kebaikan, sama-sama untuk memberi dan membagi apa yang kita dapatkan dalam hidup beragama. Lalu kita beri kepada yang lain dan juga kita saling menjaga toleransi antara agama yang ini dan agama yang sana gitu. Jadi ceritanya ya kita ngumpul-ngumpul pahala gitu supaya nanti dapat langsung tiket cepat gitu ke atas ke surga gitu. Ya, oke. Jadi, apakah Anda pernah merasakan, sebuah manfaat ya atau sebuah mukjizat, dari kamu menjalani hidup sebagai seorang yang beragama? Ya tentu saja yang bisa saya katakan saya pernah merasakannya. Jadi saya punya satu cerita, waktu itu saya masih SMA atau SMP ya. Nah jadi kejadiannya itu di hotel, lebih tepatnya kejadiannya di sama apa Danau Toba gitu. Jadi saya dan adik saya itu kepleset jatuh ke Danau Toba dan nggak tahu apa masih masih bisa selamat atau enggak. Dan rupanya untungnya diselamatkan orang gitu, karena ada orang di sana gitu kan. Tiba-tiba kepleset karena lumut. Untung adik saya kepegang gitu, nggak hanyut gitu ke tengah gitu. Jadi ya bisa saya katakan mujizat itu ada dan masih ada yang menolong kita meskipun beda agama karena adanya toleransi yang kuat gitu. Wah, berarti campur tangan Tuhan sangat nyata ya dalam kehidupan Thomas ya? Ya nggak salah sih. Baik. Jadi selanjutnya, eee, bagaimana cara kamu mengamalkan nilai-nilai yang kamu yakini dalam kehidupan sehari-hari? Ya bagaimana cara mengamalkannya? Jikalau kita punya sisihan gitu kan, sisihan. Ya kita bisa boleh kita berikan. Kalau misalnya ada acara bakti sosial dan misalnya kita diajak untuk ikut ya kita ikut gitu, kita bantu mereka. Kalau misalnya ada makanan sisa yang banyak dan tidak tahu mau dikemanain ya kita bagikan ke orang yang di pinggir jalan karena mereka sangat membutuhkan gitu. Itu cara kita membantu mengamalkan. Tidak perlu harus kita mengatakan kita dari agama ini, kita dari agama sana. Sama-sama kita umat manusia, sama-sama kita mengasihi gitu. Baik. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir ya, jadi apa saja yang harus kita miliki sebagai seorang yang menjalani kehidupan beragama? Yang perlu kita miliki. Yang pertama itu kita harus ingat di atas langit masih ada langit. Yang kedua itu harus selalu ingat kita sesama manusia saling membantu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Terus yang ketiga, janganlah berpikir kita bisa melakukan segalanya karena ada sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan gitu. Iya, baik. Terima kasih ya Thomas untuk jawaban yang Anda berikan. Sungguh menarik ya pembahasan pada kali ini. Ya, kita berharap semoga wawancara yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Thomas atas waktunya. Ya sama-sama, maaf jika ada salah dari kata. Ya, terima kasih dan sampai jumpa kembali ya Thomas. Selamat malam bagi kita semua. Pada hari ini saya akan mewawancarai seorang teman saya ya untuk tugas mata kuliah agama. Jadi sebelumnya perkenalkan dengan saya Edward Yonadi dari kelas IFA. Mau mewawancari seorang teman saya yang bernama Valentina Purba. Dia seorang penganut agama Islam ya. Jadi saya akan memulai wawancaranya. Jadi selamat malam Valen sebelumnya. Malam Edward. Ya, jadi saya ingin, mewawancarai mengenai, tujuan dan makna agama dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, eee, langsung saja kepada pertanyaannya. Jadi menurut kamu Valen, eee, apa makna agama dalam kehidupan kamu? Bagaimana cara kamu memaknai agama dalam kehidupan sehari-hari? Oh, oke. Eee, jadi makna hidup beragama ya menurut menurut aku ya. Nah, maknanya itu, ya aku dengan menganut agama Islam ini jadi lebih, eee, tahu tujuan hidup beragama itu kayak gimana gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku ada yang memperhatikan, aku ada yang melindungi gitu, aku ada yang, menyuruh aku, "Ini loh apa, tingkah yang benar," maksudnya kayak perilaku yang benar gitu, "Ini loh yang bikin kamu itu jadi lebih baik lagi," gitu. "Kamu jangan, berkelakuan yang seperti ini ya, itu tuh nggak baik," gitu. Jadi kayak ada yang nyuruh kita mengayomi kita gitu. Itu sih yang aku Oh, rasakan maknanya gitu. jadi selain dari makna yang kamu sampaikan tadi, apakah kamu sudah
tahu tujuan hidup kamu sebagai seorang yang beragama? Nah, tujuannya ya kayak di apa tadi kan, kayak diarahkan. Nah, aku jadi tahu nih tujuan hidupku, oh aku hidup ini untuk apa ya, untuk jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi lebih terarah hidupnya, lebih tahu nanti tujuan akhirnya itu kamu bakal jadi yang seperti apa gitu, nggak tersesat gitu loh. Gitu. Ya baik. Oke. Jadi tadi kan Valen ada mengatakan terkait sebuah hal yang menurut Valen menjadi sebuah campur tangan Tuhan lah dalam kehidupan Valen lah. Jadi apakah Valen pernah merasakan manfaat agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Manfaatnya, wah manfaatnya luar biasa ya. Jadi kayak lebih terarah, lebih sadar sama arti hidup itu sebenarnya apa sih. Kalau kayak kita nggak ada percaya itu kayak kita ya udah hidup aja gitu, hidup bernapas gitu aja. Kayak nggak ada maknanya gitu ya. Jadi kayak untuk apa gitu hidup gitu kan, kalau nggak ada yang kita percayai di dalam hati kita sendiri gitu. Oke, bagus. Oke, selanjutnya, apakah Valen sebagai seorang yang beragama telah mengamalkan nilai-nilai yang Valen yakini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau itu menurutku udah ya. Kami ada yang namanya kewajiban umat Islam itu ada 5 poin. Nah, itu yang wajib-wajib itu udah dikerjakan ya. Walaupun ada juga yang nggak sempurna gitu ya kan. Tapi ya udah dikerjakan. Yang mampu. Kalau yang tidak mampu ya memang belum untuk saat ini. Contoh nilai-nilai yang Valen kerjain seperti bagaimana? Misalnya kayak sholat, beribadah gitu. Sholat itu ya dikerjakan gitu kan. Oke. Selanjutnya, apa yang Valen lakukan untuk peran kamu sebagai seorang yang beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Perannya mungkin lebih ke bersifat pribadi kali ya. Kayak maksudnya ada hubungannya ke bangsa dan negara gitu ya? Iya betul, dalam cakupan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin lebih ke mengamalkan nilai-nilai agama yang diakuin oleh negara gitu ya. Kayak ya kita harus saling menghormati perbedaan gitu. Itu kan diajarkan di agama juga, tapi diajarkan di bangsa kita juga gitu, negara kita juga gitu kan. Menghargai perbedaan, saling menghormati, saling memaklumi perbedaan masing-masing. Nah, itu sih yang paling dikerjakannya. Oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini, menurut Valen apa saja ya hal penting yang harus dimiliki seorang yang menjalani kehidupan beragama? Bagaimana seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai seorang yang menjalani kehidupan dengan beragama? Nah, kalau menurut aku ya yang menjalankan perintah Tuhannya dan yang meninggalkan larangan yang diberikan oleh Tuhannya gitu. Jadi kayak ya kita kerjakan aja apa yang disuruh oleh Tuhan gitu. Oh, kerjakan kayak kami misalnya sholat gitu kan. Ya udah, kerjakan aja itu gitu. Terus kita nggak boleh loh yang namanya mencuri gitu kan di agama nggak boleh. Nah, itu jangan dilakuin gitu. Itu udah sesuatu yang luar biasa banget selama kita hidup. Kita ngerjakan yang baik, kita tinggalkan yang buruk gitu. Oke, terima kasih ya Valen ya untuk jawaban yang Anda berikan ya. Semoga wawancara yang kita buat ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih juga ya Valen untuk waktunya. Oke, selamat malam Valen. Selamat malam bagi kita semua. Pada hari ini saya akan mewawancarai seorang teman saya ya. Dia bernama Wilbert. Dia seorang penganut agama Kristen Protestan. Jadi sebelum mulai wawancara saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Edward Yunadi dari kelas IFA sore ya. Jadi langsung saja saya akan mewawancarai dia ya. Selamat malam Wilbert. Selamat malam. Jadi untuk pertanyaan pertama yang saya ajukan, kira-kira apa makna agama bagi Wilbert gitu? Kalau agama bagi saya itu sebuah ajaran gitu yang memberitahu saya bahwa saya ini apa gitu. Saya hidup ke dunia ini tujuannya untuk apa dan saya matinya itu mau kemana begitu. Jadi sebagai bimbingan lah buat saya gitu. Sebelumnya untuk lebih menjelaskan lagi, Wilbert ini seorang penganut agama Kristen Protestan ya? Ya betul. Jadi cara Wilbert memaknai agama tersebut bagaimana gitu? Kalau cara saya ya pastinya saya mengikuti perintah dari Tuhan Yesus gitu. Jadi baca Alkitab gitu, mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan, lalu ikut ke gereja gitu, ikut beribadah, berdoa gitu. Ya seperti itulah cara saya memaknai agama saya. Oke, jadi tentunya kita sebagai seorang yang beragama pasti punya tujuan ya dalam agama yang kita yakini. Jadi menurut Wilbert sebagai penganut agama Kristen Protestan, apa tujuan hidup kamu ya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tujuan hidup saya bisa hidup dengan aman, damai dan sentosa gitu. Nah,
Jadi dengan Kristen Protestan ini saya sangat dibantu gitu. Jadi setiap saya ada masalah, saya bisa mencari Tuhan gitu. Lalu masalah itu dibantu dan saya jadi tenang gitu. Jadi saya tidak perlu takut bahwa ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan. Oke, jadi apa yang Wilbert rasakan, dari manfaat agama yang Wilbert yakini seperti campur tangan Tuhan dan kehidupan Wilbert sehari-hari gitu? Kalau campur tangan Tuhan saya rasakan betul gitu ya, karena saya termasuk dari keluarga yang terpuruk gitu. Lalu saya dibantu oleh teman-teman, oleh tetangga-tetangga, oleh orang-orang dalam gereja gitu ya. Nah, saya akui bahwa itu saya rasa adalah campur tangan Tuhan. Tuhan membantu saya menggunakan mereka gitu untuk membantu hidup saya gitu. Sehingga sampai hari ini saya tidak takut lagi untuk menghadapi sebuah masalah gitu, karena saya percaya bahwa Tuhan pasti ada jalannya untuk membantu saya gitu. Oke, jadi apakah Wilbert sudah mengamalkan nilai-nilai yang Wilbert yakini dalam agama? Saya yakin bahwa saya telah mengamalkan nilai-nilai dalam agama saya. Memang tidak 100% mungkin, karena saya akui setiap manusia pasti membuat kesalahan gitu. Tapi saya mencoba untuk terus mengamalkan nilai-nilai itu dan berubah gitu, yang baik menjadi lebih baik gitu. Jadi Wilbert sebagai seorang yang beragama, apakah sudah memberikan peran terbaik dalam kehidupan sehari-hari? Kalau peran untuk hidup saya sendiri, saya rasa itu sudah baik gitu. Karena selama yang saya kerjakan dibantu oleh Tuhan, cukup membuat saya memberikan saya sebuah kehidupan yang baik gitu. Nah, kalau peran untuk kepada orang lain itu tergantung kepada orang lainnya sih dalam menilai saya. Tapi selama ini tidak ada masalah sih. Sepertinya saya rasa bahwa saya juga memberikan peran positif bagi orang lain gitu. Oke, contoh peran yang Wilbert bisa sampaikan? Nah, kalau contoh perannya mungkin berhubung saya adalah komisaris ya gitu. Jadi mungkin peran saya ya saya bisa membantu teman-teman gitu. Teman-teman mengenai tugas atau kepengurusan kemahasiswaan misalnya. Nah, karena saya komisaris, saya kan mendapat info lebih gitu. Nah, saya membagikan hal-hal seperti itu gitu. Jadi saya bisa membantu dalam hal seperti itu. Lalu kalau misalnya dalam kehidupan sosial, mungkin saya membantu ibarat misalnya ada yang kesulitan gitu. Nah, saya membantu dalam hal misalnya memberi sumbangan, tenaga, seperti itu. Seperti itu sih bantuan-bantuannya mungkin. Oke, untuk pertanyaan terakhir, jadi apa saja sih poin-poin penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang yang beragama? Nah, kalau dalam agama Kristen, poin pentingnya yaitu adalah percaya kepada Tuhan Yesus ya, kalau kami Kristen. Nah, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapat jalan menuju kerajaan Allah. Nah, sehingga masalah yang diberikan akan lebih diringankan dan kita tak perlu takut lagi karena akan ada Roh Kudus yang membantu kita. Oke, terima kasih ya Wilbert untuk jawaban yang sangat baik. Ya, semoga wawancara yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih juga ya untuk waktunya Wilbert. Terima kasih Wilbert. Selamat malam Wilbert. Selamat malam. Selamat siang bagi kita semua. Pada hari ini saya akan mewawancarai seorang teman saya yang bernama Saadid ya. Dia merupakan seorang penganut agama Hindu. Jadi sebelum mewawancarai Saadid, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Edward Tionadi dari kelas IFA. Baik, langsung saja saya akan menyapa Saadid. Selamat siang, Sir. Oke ya, selamat siang Edward. Ya, Sir, ini mau wawancara Sir ya. Jadi menurut Sir itu mana agama bagi Sir itu bagaimana, Sir? Gimana makna agama gitu? Ya. Makna agama sebenarnya tujuan agama itu untuk mengajarkan kita melakukan hal yang baik. Jadi agama itu hanyalah sebagai fondasi supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik tadi. Oke, jadi cara Sir memaknai agamanya, agama bagaimana, Sir? Cara memaknai agama kan tadi tujuan agama itu supaya kita melakukan hal-hal yang baik, tidak melukai perasaan orang lain. Jadi hal yang harus kita lakukan dalam menjalankan agama itu kita melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik. Oke. Jadi apa tujuan hidup Sir sebagai seorang yang beragama Hindu gitu? Tujuan hidup sebagai seorang beragama itu yang pastinya tentunya tujuan kita itu agar bisa melakukan hal yang terbaik, membuat banyak orang, kalau bisa semua orang itu menjadi bahagia, senang. Oke, jadi selanjutnya apakah Sir pernah merasakan manfaat agama atau bisa dikatakan sebagai
campur tangan Tuhan dalam dalam Sir menjalani kehidupan sehari-hari gitu? Ya mungkin untuk beberapa hal atau beberapa kasus mungkin ada hal-hal yang di luar logika yang saya kurang tahu pasti, mungkin itu Tuhan atau mukjizat atau apapun itu yang mungkin sudah membantu saya. Oke, jadi apakah Sir sudah telah mengamalkan nilai-nilai yang Sir yakini dalam agama Hindu gitu? Oke, dalam agama Hindu mungkin masih terlalu banyak hal yang belum saya lakukan karena banyaknya kesibukan, tapi yang pastinya apapun itu yang saya ketahui tujuan agama itu untuk menjadi fondasi agar kita berbuat baik. Ya mudah-mudahan sampai saat ini ya lumayan lah saya sudah melakukan banyak hal baik meskipun hampir tidak melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan orang lain. Oke, jadi Sir, apakah Sir telah melakukan apa yang Sir lakukan untuk apa peran yang Sir lakukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Kehidupan untuk berbangsa dan bernegara, maksudnya berhubungan dengan agama gitu? Iya, betul sekali. Berbangsa dan bernegara artinya secara agama berarti kita harus saling menghargai dengan agama lain, saling menghormati. Ya intinya kalau kita bisa bersahabat dengan berbeda agama, mungkin itu akan meningkatkan toleransi kita terhadap agama lain dan bisa lebih menghargai mereka. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir, Sir, jadi apakah hal-hal penting yang perlu dimiliki sebagai seorang beragama gitu, menurut agama gitu? Oke, dalam hal beragama yang paling penting itu kita bisa melakukan hal yang baik. Jadi seperti tadi dikatakan, tujuan agama itu hanya sebagai fondasi, yang artinya jika kita tidak memiliki agama sekalipun, kita masih tetap bisa melakukan hal yang baik. Karena tujuan kita saat kita melakukan hal yang baik, maka orang akan mendoakan kita untuk hal-hal yang baik. Meskipun kita tidak punya agama, saat kita menolong orang, pasti orang akan berdoa, wah dia orang yang baik, semoga dia telah masuk surga. Meskipun kita sebenarnya tidak punya agama misalnya. Jadi ya, tujuan kita beragama itu hanya fondasi sebagai dasar untuk apa yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih ya Sir untuk jawabannya, dan terima kasih juga untuk waktunya Sir. Oke. Semoga bermanfaat wawancara kita ya Sir. Jadi terima kasih Sir. Selamat siang ya Sir. Oke ya, selamat siang. Oke.